Nah kalau sepedaan tuh masih bisa guys, masih bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh, masih bisa apa namanya pulang makan kenyang pulang masih enak gitu loh. Makanya kaki ke sisa. Jadi intinya gue lah senang susuku sing Ya yang penting jangan dikuruske lagi. Jangan. Jadi guys, kenapa aku tuh ndak kurus-kurus banget? Karena nanti aku diprotes oleh bojoku. Bojoku tuh senang nih aku memel gitu loh. I've been Pagi teman-teman, apa kabar? Balik lagi di channelnya Denny. Kalian lihat belakang nih. Ini kalau dulu zaman pandemik, zaman apa namanya ya, lagi gila-gilanya gowes, itu kayak kita sering banget city trip, pakai mobil, pakai sepeda ke Bali aja tuh 3 kali ya cuy. Ke Bali 3 kali, ke Surabaya, ke Bandung, ke Jakarta juga dalam 2 tahun tuh kayak 3 kalian. Nah ini mungkin teman-teman banyak yang kangen vlog tentang persepedaan. Jadi kali ini kita mau city trip ke Jogja, bawa sepeda. Kalian tadi udah lihat aku cepat-cepat tuh kayak prepare. Dan mungkin juga Bojo Galak bakal comeback bersepeda. Tapi ya menurutmu sih? Comeback mangsamu idol. Loh, idol lah ya. Oke, jadi kemarin ini sekitar 3 bulanan tuh kita lagi banyak event lari, race lari. Jadi nggak sering sepedaan, nggak sering update vlog juga. Nah, cuman mendekati ini di bulan Juli itu ada event yang salah satu the best di Indonesia menurutku, Tour de Ambarukmo. Nah, kita mau last simulasi atau simulasi terakhir persiapan tentang rutenya dan apa-apanya. Jadi hari ini kita bakal ke Jogja bareng sama Bojo Galak. Tunjukin toh. Burung bacaan guys. Bar adus, bar keramas, antar ke anak. Ngomong-ngomong kacamataku lucu ya. Oke teman-teman, jadi kalau kita city trip itu ya seperti biasa, sepeda di belakang. Memang kalau mobil kecil, mobil 2 seat ini nggak bisa ajak anak-anak ya. Dan kebetulan anak-anak hari ini masih sekolah. Nah, rencananya hari Sabtu kita lah simulasi. Ada kejutan di sini. Jangan diomongin, kejutan tuh tidak diomongin. Ya, jangan diomongin. Ya pokoknya aku bakal ajak kalian buat nanti simulasi, tapi simulasinya bakal di vlog yang berbeda. Kita sekarang mau santai-santai aja menikmati perjalanan Semarang Jogja. Kita jalan di Semarang jam 8 guys, by the way. Cuaca puji Tuhan cerah. Jadi let's go tonton sampai selesai. Sepatu mana? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who. Oke teman-teman, lihatlah perjalanan kita kali ini. Kita lewat tol, masuk via Kerapia. Itu sisi pintu tol paling barat dari Semarang. Kalau baratnya lagi itu udah masuk Kendal. Oke, sekarang sambil perjalanan yang indah ini kita mau ngobrol sama Bojo Galak. Jojo, aku penasaran, kira-kira hal apa yang paling mbok kangeni dari sepedaan? Tapi sebelum mbok jawab, aku ngerti pasti berduaan be aku sepanjang jalan gitu tau. Menurut kalian? Ora tau mesti.
Aku ki malah luwih bahagia nek gue ora ono bojoku. Nek ono bojoku ki rasane kok tertekan ngono lho. Yang malah dikangen itu adalah kalau kita misalnya lari itu tuh ndak bisa jauh-jauh pergi ke tempat makan, terus pulang juga ndak bisa makan yang banyak suduan toh, harus loading. Nah kalau sepedaan tuh masih bisa guys, masih bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh, masih bisa pulang makan kenyang pulang masih enak gitu loh. BTW itu aku kangen pecel keong be, kuwi itu apa jenenge belut mangut. Pecel keong itu sekitar 100 kilo PP dari Semarang. Itu lingkar Ambarawa, ya toh. Lingkar Rawa Pening, sorry. Nah, Jo, terus menurutmu kira-kira apa sih pengaruh berakhirnya era pandemik terhadap bersepeda di jalan raya khususnya di Indonesia? Iki judulnya podcast yang jero mobil, Jo. Aku nggak ngerti sih, soalnya kalau dengar-dengar sih katanya sudah banyak yang nggak sepedaan, kayak termasuk aku tuh kan karena aku harus ngantar anakku ya, karena bojoku tuh diajak gantian ngantar anak tuh susah, jadi aku mau nggak mau harus lebih meninggalkan sepeda, karena kan kalau sepeda itu kan makan waktu yang banyak ya, istilahnya kayak siap-siap nggak bisa cepet nek lari itu kan tinggal pakai baju terus habis itu pakai sepatu udah beres langsung lari. Nah sepedaan tuh kan siap-siapnya lebih panjang, terus waktu nih sepedaan tuh untuk membakar kalori yang sama tuh juga harus lebih panjang guys gitu. Jadi aku naik sepeda tuh aku nggak kurus-kurus makanya. Nah ngomongin soal kurus-kurus, apakah ada perbedaan signifikan terhadap mungkin badan atau pola pola olahraga? Kalau dulu sepedaan kan udah jelas kan, kita kayak tiap hari tuh bangun jam 4, jam 5 jalan. Kalau sekarang piye sih? Yang jelas aku sekarang itu males bangun pagi. Nah bisa bangun siang, aku kenapa ndak? Tapi kan aku kan lepas sepeda tuh kan, terus aku fokus ke lari karena aku harus ikut Rinjani, ikut Mantra, bulan depan juga ada Pokari, terus ada juga Rantuker Ultra. Jadi aku tuh fokus lari guys. Nah di sela-sela aku off goes terus aku lari itu katane banyak yang ngomong tuh aku tambah kurus gitu sih. Padahal timbangannya podo wae. Tapi kan kowe kan ngelakok ke intermittent fasting gitu. Bener. Aku IF guys. Terus aku tambah kurus gak, Cu? Menurutku sih tambah kurus. Nek dipegang tambah enak. Cuman karena dia lama nggak sepedaan, tuh kayak proporsi paha sama paha terutama ya, tuh mengerucut teman-teman, kayak mengempes gitu loh. Susuku mengecil aja. Nah, dari semenjak gue tambah kurus susumu wis mengecil. Piye? Wong susu kan ono lemaknya di situ gitu, lemaknya ke kiki sisa. Jadi intinya gue lah seneng susuku sing luwih. Yang penting jangan dikuruske lagi. Jangan. Jadi guys, kenapa aku tuh nggak kurus-kurus banget? Karena nanti aku diprotes ya bojoku tuh senang nek aku memel gitu loh. Lah nek ya ini mohon maaf ya. Ini selera, bukan merendahkan atau mencemooh teman-teman yang langsing-langsing. Karena kalau bayanganku tuh ketika kita perang olahraga malam itu kalau long lead, balung dan kulit, wih kelotak-kelotak John, gak enak. Maksudnya kayak rawan gitu loh. Masa kita lagi enak gitu nanti takutnya rapuh. Kayak seolah-olah balungnya protol semua. Dan kayak bojoku kan enak, solid, momel, semekel, jos gandos, pokoknya tinggal gas dor gitu terus. Nah ini aku tuh bayangin apa John, kasurnya sing jebol John. Maaf ya guys, ini kita siang-siang pembahasan tentang ranjang. Buat kalian yang jomblo, ya cari pasangan dulu lah ya. Tapi anyway sekali lagi ini tidak merendahkan atau mencemooh teman-teman yang langsing ya, karena laki itu seleranya beda-beda. Ada yang sukanya yang langsing tinggi ya nggak apa-apa, ada yang sukanya yang bongsor, yang kalau orang bilang tuh kalau yang jago suka main ayam tuh bangkok, kayak pitik bangkok yang gede-gede gitu ya sah-sah aja. Mungkin ada juga yang suka yang imut, cibi kayak anim-anim tuh pasti ada. Nah ada juga yang suka 2D tuh. 2D gitu. Yo anim kuwi, ora seneng 3D. Jadi ada orang tuh aku tuh pernah baca tuh ada orang yang nikah sama karakter anim guys. Melenceng banget pembahasannya. Wis memang tekan momen aja. Ya iki namanya zaman tuh makin edan. Lah terus Jo, kira-kira kalau semisal kita sepedaan, tempat mana yang dekat dari rumah, kita ngomongin Semarang ya, yang paling pengen mbok samperin? Mangut lele. Salah, mangut welut guys. Mangut welut itu belut panggang guys.
itu buka di Semarang, ini di daerah Gunung Pati atau Boja ya. 40 kilo deh. Boja sampai Gunung Pati sekitar 25-30 kiloan. Ini tuh enak banget. Nanti kalau Bojogala udah comeback, aku bakal ajakin kalian ke sana, guys. Yang jelas aku nggak mau dikerjani lagi, naik seli lagi ke sana. Itu capek, guys. Ini kita punya seli loh. Padahal gue katanya nggak apa-apa, aku bisa naik seli kemana-mana. Nyatanya tak tahu bojon. Aku pakai seli kok, naik ke Alfamidi. Jadi karena kayak tadi aku bilang, aku daftar banyak race lari itu sing race larinya itu mengerikan guys. Itu memang sebenarnya salah satu cara aku biar aku tuh tidak males latihan. Jadi aku daftar race yang kayak gitu. Jadi aku tuh tidak ada waktu untuk bahkan sepedaan itu tidak ada. Untuk traineran di rumah aja tidak ada. Jadi aku pure hampir 3 bulan ini ninggalin sepeda, belas tidak pernah sepedaan. Aku lari terus soalnya. Padahal tuh coach selalu memberikan salah satu menu, yaitu cross training bersepeda. Tapi rak dilakoke cuma sekali 2 kali toh. Iya kuwi. Lah coachku ini cuma 2 minggu toh menune kok. Sisanya aku rak dikei meneh kok. Terus Jojo, sepeda ini kalau tadi kan kita ngomongin lari. Kalau sepeda event apa aja yang akan Mbok ikutin dalam waktu mungkin sampai 2-3 bulan ke depan? Sepeda ya, sepeda. Nah gini tuh aku kudu lihat jadwal dulu, cuman aku kelingannya ada TDA. Itu The Ambarukmo. Bener kayak omongannya bojoku tadi, itu menurutku salah satu event the best di Indonesia. Event sepeda loh ya, event sepeda the best di Indonesia. Makanannya melimpah guys. Ngomongin tur The Ambarukmo, kowe kemarin masih gagal Ilvestino loh ya. Eling-eling kowe tahun depan meh remedi. Emang aku ikut Ilvestino kok Ilvestino salah Elevation Hunter. Jadi aku tuh sudah daftar untuk triloginya TDA tahun depan guys. Itu ada Elevation Hunter. Tahun ini toh berarti? Enggak toh, kan Elevation Hunter tahun ini sudah selesai, tahun depan toh. Oh iya. Elevation Hunter tuh aku masih utang. Terus katanya itu tahun depan tuh mau dibikin 1 gunung aja. Tapi aku nggak mau guys, aku harus menyelesaikan 3 gunung guys. Mungkin pertanyaan yang sedikit spesifik nih. Kalian berarti kan sekarang menggeluti 4 olahraga Jo. Ya toh. Loh. Sepeda, lari, trail run kita pisah ya. Lari road sama trail run, sama olahraga ranjang. Kira-kira di antara 4 itu berikan klasemen atau peringkat yang paling Mbok sukai beserta alasannya. Ini keempat itu bukan olahraga ranjang guys. Aku tuh lebih ke renang daripada olahraga ranjang gitu. Tapi nek dari kayak lari road, lari trail, sepeda, aku sampai saat ini aku masih lebih suka trail run. Karena aku tuh suka alam, aku suka gunung. Nah terus kayak walaupun gunungnya tuh satu gunung yang sama, tapi itu di balen-balen itu kayak selalu ada sensasi yang berbeda. Cuacanya beda, anginnya beda, terus juga kayak binatang-binatang kita temui itu beda gitu. Nah padahal di gunung kue ndak bisa kulineran loh. Kan bawa makanan dewe ya toh. Siapa yang larang bawa nasi padang ke gunung? Kan ndak ada. Yang penting sampahnya dibawa turun. Oh iya, tak perjelas lagi. Satu gunung itu ada banyak jalur teman-teman. Misalnya Merbabu itu ada 5 jalur resmi dan banyak jalur nggak resmi. Tapi nggak rekomen ya, kalau kalian naik ke jalur nggak resmi ya resiko ditanggung sendiri. Nah, jalur resmi itu tiap jalur dia menawarkan suasana yang berbeda-beda, menawarkan view yang berbeda-beda. Jadi kayak nuansanya, vibes-nya itu beda. Bahkan satu jalur di musim yang sama tuh bisa beda. Misalnya suatu sabana di Merbabu itu ketika kita masuk atau naik di puncak musim kemarau, di akhir musim kemarau sekitar September, Oktober, nah itu tuh warnanya bakal coklat guys, bakal kayak gurun gitu loh. Sebaliknya ketika kita masuk di musim penghujan, di puncak musim penghujan, jadi kisaran Maret, April sampai Mei itu warnanya bakal hijau, keren banget. Itu Jo alasannya Jo. Dan itu juga kalau misalnya hijau pun tuh hijaunya setiap bulan tuh bisa beda-beda gitu loh Jo. Bahkan kalau pas kemarau kuning-kuningnya tuh beda-beda. Makanya itu selalu membuatku terpukau atas keindahan alam Indonesia dan kehebatan tangan Tuhan. Terus setelah trail run apa kedua? Setelah trail run sepeda aja. Soalnya aku tuh tidak begitu suka lari road sebenarnya. Apalagi yang kalau kalian sering ketemu aku di TLJ Tri Lomba Juang, itu sebenarnya aku kepeksa guys. Ada nih itu. Soalnya kalau sudah siang aku mau lari di jalan raya tuh susah. Nanti sebenarnya kalau di Semarang tuh hitungannya aman sih kalau lari jalan raya. Aku ndak pernah sama sekali yang diserempet atau tantin orang tuh ndak pernah.
Cuman kalau sudah siang tuh kan males ya, polusi udah banyak, jadi aku memilih di TLJ. Makanya kalau di antara milih lari road sama sepeda, aku masih milih sepeda sih. Nah terus kalau mungkin kelemahannya trail run atau hiking itu kita nggak bisa tiap hari teman-teman, karena tahu sendiri gunungnya jauh dan dia lebih ngabisin waktu daripada sepeda. Kalau sepeda kita literally kayak 3 jam itu bisa dapat 60, 70, 80 kilo PP. Kalau plus makan plus berhenti itu 4 jam. Nah kalau naik gunung kita perjalanannya aja tuh kayak kalau ke Merbabu itu udah 2,5 sampai 3 jam perjalanannya doang. Terus naik itu Mendakinya bisa 6, 7, 8, 10. Ya bisa 10 tergantung sama siapa kita mendaki, siapa yang kita ajak. Nah kalau lari road tuh sebenarnya enak juga. Cuman kalau kita pribadi, kami tuh rumahnya full paving guys, perumahan. Jadi wah itu nyari banget. Makanya kita kalau latihan lebih sering di Sri Lomba Juang, walaupun kadang si Ayo itu jam 8, tapi aman. Ya matahari sampai jam segitu masih aman gak sih? ora panas John. Jam 8 ya maksudnya buat kulit itu loh. Oh masih, sebenarnya UVB nya masih aman buat kulit, tapi itu aku panas. Cuman ini sebenarnya satu tips, bukan satu tips ya, apa ya, satu hal yang aku mau ngomongin buat orang-orang di luar sana yang bilang tidak pernah ada waktu untuk olahraga dan segala macam. Aku bisa menyalakan 1 jam di 24 jamku untuk olahraga. Kalau kan memang tidak bisa keluar-keluar, kan bisa olahraga di rumah. No excuse guys, tidak ada alasan tidak bisa olahraga kecuali kowe males. Oke teman-teman, kita udah sampai di lokasi di Jogja. Aku nggak ngerti besok simulasi TDA-nya startnya dari Peloton sini atau dari Ambarukmo. Kemungkinan besar sih dari Ambarukmo sesuai dengan startnya TDA. Nah ini aku mau upiak-upiak dulu di Peloton. Jadi sekian dulu video kali ini, semoga kalian terhibur. Berikutnya bakal tayang vlog tentang simulasi TDA 2023. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat dan tetap semangat.